malam, Endang. Sini duduk sini. Maaf Bu mengganggu waktunya. Hmm. Apakah Ibu ada waktu sebentar nih? Saya mau ngomongin sesuatu sama Ibu. Gitu ya. Alhamdulillah kebetulan Ibu lagi kosong. Gak apa-apa, masih ada waktu, kita bisa ngobrol. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Endang. Silakan. Jadi saya ingin ceritakan sedikit masalah yang sedang saya hadapi bersama dengan teman saya Bu. Gitu. Tentu saja lah, Ibu juga senang kalau Endang mau saya bercerita, ya kan, supaya lebih tenang, ya, supaya lebih tenang, lebih apa, tidak ada unek-unek gitu ya, apalagi dengan teman. Kira-kira apa tuh masalahnya, Mbak? Jadi saya punya teman sekelas Bu, yang dia itu suka ngejek dan nyindir saya di kelas. Suka nyindir-nyindir gitu. Boleh tahu siapa ya? Kok bisa seperti itu dia ya? Ya Bu, namanya Susi. Dia sering sekali ngejek saya dan nyindir saya, bahkan hampir setiap hari. Iya, setiap hari. Wah, itu sih sudah keterlaluan dan tidak bisa dibiarkan ya. Apa tuh kira-kira yang dia katakan tuh sampai nyindir-nyindir gitu? Biasa dia juga sering bilang, pantas saja nilainya bagus, dia kan kutu buku, begitu Bu katanya. Memangnya nilai dia gimana kalau di kelas tuh, si Sisi? Secara umum, secara apa? Hampir merata lah kalau pelajaran gitu, mata pelajaran yang lain-lain itu gimana kalau menurut Endang? Sebenarnya tidak terlalu buruk sih Bu, cuman ya kadang ketika saya mendapat nilai lebih tinggi dari dia, dia langsung kayak seolah merasa iri gitu sama saya. Lalu ada lagi nggak yang dikatakan selain seperti itu tadi tuh? Biasa dia juga sering bilang, jawab dong, nilainya kan dapat 100 gitu Bu, kalau misalnya ada guru yang bertanya terkait pelajaran tersebut. Gitu. Jadi yang dikatakan Susi itu membuat Endang merasa tidak nyaman gitu ya, merasa minder barangkali. Minder nggak Endang? Minder juga sih Bu. Minder ya. Ya pasti Ibu paham lah ya seperti hal seperti itu. Nah, soalnya namanya manusia kan ya, manusia itu memang suka yang aneh-aneh kadang-kadang. Nah tapi apa namanya, perilaku si Susi yang seperti itu memang sudah parah dan tidak bisa dibiarkan, apalagi kalau sampai hampir tiap hari ya, hampir tiap hari. Nah itu harus diselesaikan. Nah kalau menurut Endang kira-kira pernah nggak selama ini Endang ngomong atau ngajak dia ngobrol gitu, kenapa sih kok si Susi itu perilakunya seperti itu, kan membuat si Endang menjadi tidak enak hati, merasa apa, jadi terganggu ya belajarnya kan, motivasi belajarnya menjadi apa, menurun gitu ya. Kira-kira pernah nggak ngajak ngobrol dia gitu? Belum pernah sih Bu, karena belum punya keberanian juga untuk ngomong sama dia, karena udah terlanjur dibuat kecewa kayak gitu, jadi kayak malas gitu Bu mau deket sama dia. Tapi bener nggak sih dia nyindir tuh memang ditujukan Endang ya? Kurang tahu juga sih Bu, sebenarnya saya dapat cerita seperti itu dari teman sebangkunya Susi yang bilang langsung kalau dia itu merasa tersaingi oleh saya. Gitu. Jadi ada yang lain lagi nggak kira-kira? Dia juga sering bilang kalau misalkan saya itu dapat nilai bagus karena mencontek memang dari rumah gitu, dan nggak semua yang lain itu tahu kalau saya mencontek gitu. Padahal saya sendiri bilang ke temannya Susi kalau itu tuh nggak benar. Kalau memang saya udah nyontek dari awal, tentulah saya
dipanggil oleh wali kelas terlebih dahulu sebelum teman-teman yang lain tahu. Itu ya jadi permasalahannya. Nah, kira-kira ada enggak rencana yang akan Endang lakukan untuk menyelesaikan masalah dengan si Susi gitu? Karena kan nggak bisa dibiarkan ya. Mungkin Endang kalau seperti itu dalam kondisi belajar juga nggak enak kan, tidak kondusif lingkungannya ya kan, merasa gimana, kawan merasa iri, jadi seolah-olah nanti kan kalau misalnya dapat nilai bagus lagi nanti dikatakan nyontek lagi. Nah bahkan itu tetap terpengaruh ya. Terpengaruh nggak tuh? Pasti kan, pasti terpengaruh ya. Ada nggak kira-kira hambatannya? Apa rencana yang akan Endang lakukan untuk menyelesaikan masalah dengan si Susi tadi? Rencananya sih saya akan berusaha untuk berbicara baik-baik sama Susi terkait dengan masalah mengapa dia mengejek dan menuduh saya. Ajak ngobrol, iya. Ada nggak selain ngobrol, selain apa istilahnya, ngobrol misalnya face to face gitu kan, atau mungkin ditemani dengan temannya yang sebangku ya, siapa tahu dia juga bisa menjembatani masalah yang terjadi ya antara Endang dengan Susi ya kan. Ibu tahu kalau dari cerita yang Endang katakan tadi kan seolah-olah ya Endang kan nggak bersalah gitu kan, hanya si Susinya aja yang punya rasa tidak suka ya kan, karena merasa tersaingi tadi itu kan ya. Padahal namanya manusia, setiap orang gitu kan punya potensi yang berbeda-beda ya kan. Nah tentu saja meskipun berbeda-beda tapi kan kita juga diberi akal ya kan oleh Allah gitu kan. Nah sehingga kita bisa memaksimalkan akal tadi untuk belajar. Nah prestasi itu kan bisa diasah ya kan. Otak itu juga perlu diasah memang, karena kalau tidak diasah maka otak akan menjadi tumpul kan gitu ya kan. Sama seperti Susi, kalau memang sepenglihatan ibu ya, menurut pengamatan ibu selama pembelajaran, dia sih juga lumayan gitu kan, enggak juga yang di bawah gitu kan. Nah, tapi kalau itu ditingkatkan lagi belajarnya itu lebih bagus. Tapi kan yang namanya prestasi, nilai itu kalau tidak dibarengi dengan kepribadian yang baik juga nggak ada gunanya ya, tidak ada manfaatnya. Nah seperti itu. Nah kira-kira selain tadi mengajak ngobrol itu ada nggak hal lain yang mungkin akan Endang lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Mungkin rencananya nanti saya akan mengajak Susi untuk bekerja kelompok bersama dan menanyakan baik-baik apa masalahnya dan apa yang perlu diperbaiki dari itu semua. Jadi dalam hal ini Endang juga memposisikan diri bahwa Endang itu sebenarnya juga korban gitu ya kan, ya korban, tapi ya itu memang harus diselesaikan ya. Nah seperti itu. Nah itu bagus kalau punya rencana seperti itu ya kan, supaya antara Susi dan Endang ini tidak terjadi perselisihan yang berlarut-larut. Kemudian si Susi juga paham dan mengerti tentang perasaan yang dirasakan oleh Endang akibat perlakuannya dan gitu ya. Ibu rasa kalau dia seperti itu ya sebenarnya dia pun ngerasa gitu ya, sengaja dia ngerasa nggak suka segala macam, tapi itu rasa tidak suka, tidak senang itu memang harus dihilangkan gitu. Nah itu yang perlu kita perbaiki dari sikap si Susi gitu. Nah mungkin nanti suatu saat ibu akan ngobrol juga dengan si Susi ya. Nah itu rencananya sudah bagus itu Endang. Jadi kira-kira nanti kalau misalnya akan melaksanakan rencana itu ada nggak hambatan yang mungkin Endang hadapi? Kan tentu dalam melakukan suatu rencana itu pasti dalam pikiran Endang nanti kalau dia begini-gini gimana ya. Nah kan seperti itu biasanya. Kira-kira apa yang menurut Endang yang menjadi hambatan? Mungkin yang pertama
pemikiran dia. Mungkin dia akan berpikir kayak, mengapa nih kok tiba-tiba ngajak kayak gini gitu. Mungkin dia akan berpikir, oh mungkin ada maksudnya nih yang ngajak kayak gini, atau mungkin juga dia akan berpikir kalau saya itu akan balas dendam gitu. Karena memang dia tidak sendiri Bu, teman-teman yang lain bahkan juga seolah ikut di dalam circle-nya dia, ikut mengejek saya juga, mengejek juga, seperti itu. Jadi seperti ada geng gitu ya, kelompok gitu kan. Nah jadi kalau misalnya apa namanya tuh punya geng seperti itu ya susah juga. Nah itu harus dihilangkan dan tidak boleh ya seperti itu. Itu kan nantinya akan mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas ya, terjadi apa kotak-kotak gitu di dalam kelas, dan itulah yang nantinya bisa menjadikan apa tadi perselisihan ya antara teman yang seperti itu, saling mengejek, saling merasa apa namanya mencari teman dukungan gitu kan untuk melakukan suatu hal-hal yang tidak baik yang seperti itu ya. Dan ya itu hambatannya ya. Nah selain itu perlu nggak apa istilahnya dukungan untuk melaksanakan apa rencana tadi, kira-kira perlu dukungan nggak? Iya perlu Bu. Mungkin nanti saya akan didampingi oleh teman saya Mega untuk berdiskusi juga untuk mencari jalan keluar dari permasalahan saya dan Susi. Gitu ya. Nah selain Mega itu teman baikmu kan? Iya. Jadi kalau ada apa namanya masalah pasti Mega tahu ya, mau cerita ya. Memang perlu sih kita punya teman yang bisa saling sharing, bisa saling membantu gitu ya. Tapi ingat yang namanya teman itu bukan hanya pada saat kita senang tapi juga susah, dan apa namanya teman itu bisa membuat kita menangis. Jadi tidak hanya bisa membuat senang atau tertawa, tapi juga bisa menangis untuk membuat kita lebih baik dan gitu ya, supaya kita lebih baik, supaya apa namanya tahu kalau kita ini memang salah kan kayak gitu. Ini bagus kalau memang ada temannya. Nah selain Mega itu ada nggak kira-kira Endang memerlukan dukungan dari pihak yang lain? Saya akan memerlukan dukungan dari wali kelas Bu, guru, orang tua, juga teman-teman saya. Gitu. Ya, jadi memang apa namanya dukungan teman-teman ya, walaupun tadi si Susi juga punya teman, Endang juga punya teman, tapi tidak boleh saling apa nih bermusuhan ya. Tidak boleh membentuk gap-gap seperti itu, tidak boleh menjadi kotak-kotak. Nah, kemudian guru juga perlu memang mendukung ya, ibu selaku guru juga nanti akan berusaha mengomunikasikan dengan guru-guru yang lain ya tentang sikap si Susi terhadap Endang. Tapi ini jangan takut, bukan untuk dipermasalahkan, dimunculkan ke permukaan sehingga semua teman-teman menjadi tahu semuanya, tapi ini semuanya adalah untuk semata-mata demi kebaikan kita bersama ya kan. Nah, supaya di lingkungan sekolah itu menjadi aman, nyaman ya, sehingga tidak ada hambatan di dalam proses belajar mengajar. Nah, seperti itu. Nah, selain dukungan itu tentu saja di dalam melakukan rencana aksi itu kan perlu komitmen ya yang harus Endang lakukan gitu ya, dengan melakukan atau melaksanakan apa tadi rencana-rencana yang sudah dibuat, yang sudah diambil, apa sih keputusan Endang untuk menyelesaikan masalah antara si Susi dan Endang itu ya. Nah kira-kira apa komitmen dari Endang sendiri untuk menyelesaikan? Saya akan berupaya untuk menjalin komunikasi bersama Susi dan memecahkan masalah ini bersama, bisa mencari jalan keluar juga supaya nggak ada lagi permusuhan, tarik iri dengki di antara siswawan. Dan mungkin nanti saya juga akan mengajak Susi untuk dialog bersama supaya wawasan kita semakin bertambah, pentingnya untuk saling menyayangi dan
rencana-rencananya ya. Nah itu proses dari rencana tadi itu kan ya perlu dilakukan secara tanggung jawab tadi, berkomitmen tadi, menunjukkan komitmen. Karena kalau tidak dilaksanakan rencana yang sudah dibuat tadi ya tentu akan sia-sia ya kan, akan sia-sia dan tentu saja si Susi akan begitu terus gitu. Karena apa? Dia merasa kuat, dia merasa mampu gitu, punya power gitu kan, dan dia merasa punya banyak dukungan dari teman-temannya. Karena kalau tidak ada laporan dari siswa ya, terutama dari Endang yang sedang bermasalah, itu kan tentu saja guru juga tidak tahu gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya harus betul-betul dilaksanakan. Jadi rencana-rencana aksi yang sudah dilakukan, semoga si Susi bisa memahami, bisa mengerti ya kan, bahwa selama ini perlakuannya terhadap Endang itu tidak benar kan gitu ya. Jangan sampai nanti merembet atau menulari teman-temannya kan gitu ya. Kayak maklum lah, namanya anak-anak zaman now anak-anak zaman sekarang ini kan lebih berhappy ria bereforia ya namanya. Suka yang foya-foya ya, konsumtif, nah seperti itu ya kan. Nah itu juga bisa mempengaruhi karakter tadi itu ya, karakter yang seperti yang ditunjukkan Susi gitu. Karena itu juga pengaruh pergaulan loh, termasuk membuli kan itu ya, termasuk membuli. Jadi gimana perasaannya Endang sekarang setelah menceritakan masalahnya kepada ibu, kemudian bisa menggali tadi itu rencana-rencana atau potensi yang Endang miliki tadi ya untuk menyelesaikan. Kan itu rencana yang membuat Endang ya untuk menyelesaikan sendiri. Nah seperti itu, ibu hanya membantu menggali aja kan, seperti itu. Kira-kira gimana perasaannya? Alhamdulillah merasa lega sih, lega banget gitu, udah bisa cerita, udah bisa mengutarakan masalahnya, jadi dapat solusi juga harus kayak gimana gitu ya. Jadi memang nanti selain dilaksanakan dengan secara bertanggung jawab tadi ya, dengan teman yang mendukung tadi, kemudian jangan lupa kamu untuk melakukan kegiatan tadi itu direncanakan betul-betul ya. Untuk mendekati Susi itu kan tidak mudah juga ya kan, apalagi Endang dan tahu temperamennya seperti apa gitu kan, dan sampai dia justru malah lebih marah kepada Susi kepada Endang gitu kan. Nah seperti itu, dan nanti disampaikan saja sama wali kelasnya ya, ingin ngobrol gitu ya dengan si Susi, bisa ditemukan bersama-sama ya. Tapi sebelum ketemu dengan wali kelasnya, Endang coba mengajak si Susi untuk membicarakan hal itu gitu ya. Ya alhamdulillah kalau sudah merasa tenang, merasa plong, lega gitu ya, ibu juga berterima kasih. Endang mau bercerita sama ibu, dan apa yang ibu bantu atau istilahnya ibu sampaikan itu istilahnya ya hanya menggali dan gitu, yang membantu Endang untuk menyelesaikan masalah. Dan mudah-mudahan masalah itu bisa segera selesai dan tidak berlarut-larut ya, dan Susi bisa merubah karakternya atau perilakunya sehingga tidak melakukan bullying ya kan. Ini kebetulan yang kena baru Endang, bisa jadi kalau Endangnya diam-diam nanti dia bisa melakukan hal tersebut pada yang lain kan, seperti itu. Makanya tidak boleh dibiarkan seperti itu. Tapi untuk itu kita lakukan dengan cara-cara yang baik, yang positif, yang sampai menimbulkan perselisihan lebih lanjut seperti itu. Ya udah kalau gitu sudah lega ya, sudah lega. Terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa segera melaksanakan aksinya ya, dan berhasil gitu. Dan ini sepertinya sudah bel nih waktunya ibu masuk ya. Terima kasih, tetap semangat ya Endang ya.